Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel DBKK Japiter Tinambunan. Salam sehat buat kita semua dan Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan pada hari ini, hari yang ke-144 tahun 2024, tanggal 23 Mei 2024, diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 13 dengan perikop kesabaran dan doa. Apa inti daripada perikop ini? Yaitu, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, biarlah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kemudian bacaan pagi diambil daripada Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan 24. Dengan perikop khotbah Petrus yang berapi-api setelah dia mendapat roh Allah dari Tuhan. Ya. Kemudian bacaan malam yaitu diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat 9 sampai dengan 10, yaitu kelanjutan dari yang kemarin, ya. Kerajaan damai. Sekarang marilah kita lihat apa yang dinyatakan dalam perikop ini, kesabaran dan doa. Statement ini disampaikan oleh Yakobus kepada semua umat di dunia ini. Itu dulu tujuannya. Di mana dalam perikop awal, ya, sebelumnya Yakobus menasehati orang-orang kaya, mengatakan sebagai berikut: hendaklah kalian menangis dan meratap, karena kalian akan menderita dan sengsara. Ini nasihatnya kepada orang-orang kaya. Mengapa Yakobus memberikan nasihat seperti itu? Ya. Dia mengatakan bahwa kekayaanmu sudah busuk, pakaianmu sudah dimakan rayap, emas dan perakmu sudah ditutupi karat. Karatnya akan menjadi saksi melawan kalian dan akan memakan habis tubuhmu seperti api. Wah, kencang sekali ya. Nah, kemudian dikatakan, kalau kalian tidak membayar upah yang seharusnya kepada orang-orang yang bekerja di ladang. Nah, jadi ini ada semacam pesan, ya. Orang yang tidak membayar upah
seharusnya yang bekerja di ladangnya, ya. Nah, ingat, nah, diingatkan nih. Jadi ini pesan kepada orang kaya nih, ya. Mereka akan berteriak, ya, minta tolong. Kemudian teriakan mereka itu sampai ke telinga Tuhan, ya. Nah, kalian menghukum dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah, dan mereka tidak melawan kalian. Nah, kemudian kita masih dalam perikop kesabaran dan doa, ya. Nah, pesan ini disampaikan oleh Yakobus kepada orang-orang menderita, ya. Dan apa pesannya? Mari kita lihat, ya. Sebab itu, saudara-saudaraku, sabarlah sampai Tuhan datang. Jadi kepada orang-orang yang tertindas tadi, ya, akibat perlakuan oleh orang kaya, dia menyampaikan pesan ini kepada mereka semua yang tertindas khususnya, ya. Nah, kemudian diberikan contoh. Lihatlah seperti seorang petani. Kenapa dikatakan seorang petani? Karena petani tersebut menunggu sampai tanahnya memberikan hasil yang berharga kepadanya. Dia menunggu dari sejak menanam, ya, dan dengan sabar ia menunggu hujan di musim gugur, ya, dan hujan musim bunga, ya. Dia tetap menunggu dan menunggu. Nah, kemudian dikatakan oleh Yakobus, hendaklah kalian juga bersabar dan berbesar hati, sebab hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, kemudian dalam kesabaran tersebut Yakobus mengingatkan, ya, kalau kita sudah sabar, diingatkan oleh beliau, ya, jangan menggerutu, jangan saling menyalahkan, ya. Kemudian ingat, ya, kalau tidak saling menyalahkan dan tidak menggerutu, maka Allah tidak akan menghukum. Tapi kalau kita menggerutu dan saling menyalahkan, ya, nah itu Tuhan akan memberi hukuman. Katanya lagi, ingat, hari sudah dekat, ya. Nah, dekat di sini karena, ya, kita ingat, satu hari bagi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun bagi kita. Nah, makanya dikatakan di sini hari sudah dekat bagi Tuhan, ya. Sebab satu hari bagi Tuhan bagi kita 1000 tahun. Jadi memang sangat dekat bagi Tuhan, ya. Mungkin hari ke-1, hari kedua malah. Tahun. Jadi 1000 tahun, 2000 tahun, coba, ya. Nah, kemudian ingat, hari sudah dekat, ya. Nah, kemudian contoh lagi tadi dikatakan bahwa sabar seperti petani, menunggu dan berdoa, ya. Kemudian dikatakan lagi, belajarlah dari pengalaman-pengalaman dari nabi-nabi utusan Allah, ya. Dan mereka yang sabar dan menderita, ya. Ya, kalau kita lihat penderitaan daripada nabi-nabi dulu bukan main, ya. Bahkan
Nabi Yesaya sendiri itu waktu matinya itu ya diambil, dibuka kayu besar, dimasukin dalam kayu tersebut, kemudian digergaji. Coba, digergaji kayu itu, potong-potong. Wah, bukan main ya. Nah, itulah dikatakan ini tadi, ingat nabi-nabi yang sabar dan menderita. Nah, kesabaran itu manusia, contoh yang paling konkret itu ada pada Nabi Ayub. Coba. Begitu sabarnya Nabi Ayub. Padahal kejadian pada Nabi Ayub, Allah bangga kepada Nabi Ayub. Sehingga Allah berbicara dengan iblis di surga. Ya. Karena Allah bangga, yang sangat mempertaruhkan Nabi Ayub, walaupun sampai habis semua hartanya, mati anaknya, ya, tapi dia tetap bertahan. Itulah kebanggaan Allah kepada seseorang yang bisa bertahan dalam penderitaan, kuat dalam segalanya. Ya, apa sebenarnya pembicaraan Allah dengan iblis? Allah mengatakan, lihat itu, iblis, dari mana aja kamu, katanya. Wah, jalan-jalan melihat orang-orang di bumi, kata iblis. Hei, kamu jangan main-main. Lihat, ya, hambaku Ayub itu imannya sangat kuat, sabar, tidak bisa diganggu oleh siapa. Apa kata iblis? Ya, siapapun bisa seperti itu. Hartanya banyak, anaknya banyak, berkecukupan. Ya pastilah memuji engkau, katanya. Coba kalau dia tidak punya harta, kau pasti dikucilkan, katanya. Nggak mungkin dipuji, kata iblis kepada Allah. Datanglah Tuhan Allah. Kamu ini main-main ya. Iblis, sekarang coba. Kau boleh ambil hartanya. Namanya milikku. Ya. Saya ingin lihat. Ditantang oleh Allah. Ya. Datang si iblis. Turunlah dia. Habis lembunya, habis binatang peliharaannya, anaknya pun semua mati. Tuh. Tapi apa yang dibilang Ayub? Saya lahir tidak bawa apa-apa. Kalaupun saya mati dengan keadaan seperti ini, ya udah. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang silakan. Saya tetap yakin Tuhan. Kemudian apa kata orang? Ya, apa kata manusia? Kita lihat. Ada temannya, Sopar, Bildad, Elihu, ya. Apa kata mereka? Kau pasti sudah dibenci oleh Allah. Buktinya hartamu habis. Ini. Udahlah. Wah, kamu anak kecil kemarin mau menasihati saya. Jangan macam-macam. Saya siap. Berperkara pun saya siap. Saya benar. Gak ada kesalahan saya, katanya. Nah, ini di samping di dunia manusia saling menyalahkan, ya. Jadi itu tadi saling menyalahkan. Mereka menyalahkan. Padahal bukan salahnya Ayub. Karena Allah bangga di surga. Tapi mereka menyalahkan Ayub, ya. Wah, udah kata. Itulah manusia. Itulah tadi katakan tuh. Jangan menggerutu dan jangan saling menyalahkan. Kata Yakobus, ya. Nah, kemudian si iblis bagaimana? Ya. Ditantang lagi oleh Tuhan. Tuh, iblis. Apa katanya? Apa? Usaha kamu gagal kan? Ayub tetap percaya kepada saya. Jadi kamu jangan main-main, iblis, katanya. Ya memang, ya siapapun bisa lah, kata iblis. Ya percaya dong. Kenapa? Ya orang dia masih sehat kok, segar bugar. Siapapun pasti memuji engkau. Coba kalau dia sakit, udahlah, kamu pasti akan dicemooh sama dia, katanya. Wah, ini kurang ajar nih si iblis nih, kira-kira begitu pikiran Tuhan. Udah, sekarang iblis, kau berangkat, silakan. Tapi ingat, jiwanya milik saya. Nah, jadi Tuhan, ya karena napas kita kan dari Tuhan. Jadi apapun penderitaan kita, kalau Tuhan tidak menghendaki kita mati, tidak mati. Mau sakit apapun, sakit gula, stroke, darah tinggi, segala macam. Kalau Tuhan tidak menghendaki mati, tidak akan mati. Ingat. Ayub. Ya. Kita lihat Ayub. Datang si iblis,
dibikin dia penyakit bisul, ya, borok semua badannya, sampai dia tidur di atas daun. Coba. Apa kata teman-temannya? Udahlah, kamu bertobatlah, Ayub, bertobat. Tidak mungkin Allah menghukum seperti ini, tidak mungkin. Nah, itu bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segalanya pasti bisa. Seperti kemarin, ya, lebih gampang anak domba, ya, unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Tuh, itu perumpamaan. Petrus jawab, bagaimana caranya aku bisa masuk ke lubang jarum? Gak mungkin. Nah, Yesus mengatakan, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah pasti. Nah, itulah contoh-contoh. Nah, kemudian kembali Ayub, ya, bertahan sampai istrinya mengatakan, sudahlah, tinggalkan itu Allahmu, sudah kita menderita seperti ini. Apa kata Ayub? Hei, kamu kalau diberikan baik, diterima dengan baik. Kalau datang penderitaan begini, kamu tidak sabar, katanya. Saya, apapun terjadi, saya tetap memuji Tuhan, katanya. Nah, kemudian ditantang oleh teman-temannya. Bagaimana nih yuk kamu nih? Udahlah, bertobatlah, segala macam. Apa kata Ayub? Saya siap berperkara dengan Allah, katanya. Siap. Kalau gara-gara ini, kalau ini salah saya, coba. Itu kehebatan daripada seorang manusia. Siap berperkara, katanya, coba. Bagaimana kuatnya dia? Saya tidak salah. Saya memang sudah yakin dan percaya, katanya. Saya siap berperkara kepada Allah. Kalau memang itu ya jalan keluarnya, katanya. Wah, coba, begitu hebatnya. Nah, kemudian iblis tidak berhasil karena Ayub tetap yakin dan percaya kepada Tuhan apapun penderitaannya. Kemudian Tuhan melihat dari surga. Karena Ayub menantang tadi berperkara dengan Allah, maka Tuhan kembali berbicara dengan Ayub. Ayub, kamu siap berperkara dengan saya, katanya. Sekarang jawab pertanyaan saya, katanya. Ada 60 pertanyaan daripada Allah, satu pun gak bisa dijawab. Pertanyaan yang paling sulit apa? Tahukah kamu kapan bunga bakung itu berkembang? Jam berapa? Tidak bisa. Tahukah kamu kapan kambing itu beranak? Jam berapa? Wah, kalau kita lihat pertanyaan sampai 60 pertanyaan daripada Allah kepada satu pun tidak dijawab. Maka akhirnya Ayub, saya siap apapun yang akan Bapak berikan kepada saya. Karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan, maka akhirnya Allah mengatakan, panggil itu kawan-kawanmu, Elihu, Bildad, Sofar itu, katanya. Saya benci sama mereka karena mereka menjatuhkan hukuman yang tidak benar. Itu tadi, menghakimi, ya, padahal bukan kesalahan Ayub, ya. Allah bangga kepada Ayub, maka Allah menantang iblis. Jadi kadang-kadang kita juga, kalau iman kita kuat, kita bisa dipertaruhkan oleh Allah. Bisa. Penderitaan yang kita alami, ya, itu bisa menjadi ujian bagi kita. Allah mengatakan, mungkin dia bisa lihat tuh iblis, si anu itu pasti kuat tuh. Kita digoda, coba begini, kita jalankan. Tapi kita kuat dalam penderitaan, itulah kemenangan kita. Ya. Nah, tapi memang kalau penderitaan yang sebenarnya, ya, yang agape, kasih yang tak berapa adalah Yesus. Ya. Kita lihat Yesus. Dia sudah disalibkan, sudah dibunuh, orang mau dibunuh dan juga dihabisin, dipukul. Apa dia bilang? Ampunilah mereka, Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang diperbuat, katanya. Coba. Bahkan kata Tuhan tidak tahu apa yang diperbuat. Nah, karena Tuhan sendiri waktu dia disalibkan itu dibunuh, apa dia? Toh dia akan Allah, dia akan mencapai kemenangan, bangkit pada hari ketiga, kan? Jadi hanya sementara itu penderitaan itu. Nah, sekarang kembali kepada Ayub tadi. Dengan kuatnya dia menahan penderitaan dan sabar, ya. Ingat Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang
yang menguasai dirinya melebihi menaklukkan sebuah kota. Coba. Jadi orang sabar saja sudah pahlawan. Nah, menguasai diri melebihi menaklukkan sebuah kota, melebihi panglima. Nah, jadi tadi Ayub sabar. Dia melebihi semua pahlawan. Akhirnya apa? Dengan kesabaran dia, Tuhan memberikan 2 kali lipat, baik binatang peliharanya juga anak-anaknya kembali kepada dia. Wow, bukan mainnya. Nah, kemudian Yesus dengan sabar dia mendoakan orang-orang yang mencaci dia, yang membunuh dia, ya. Dia yang minta ampun kepada Allah. Mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Dia mengalahkan kematian, bangkit pada hari ketiga, ya, bangkit. Walaupun ya pada sebagian orang Yahudi, ya, maka nanti kita lihat nih apa khotbahnya Petrus kepada orang Yahudi, ya, nanti kita lihat bacaan pagi itu, ya. Nah, jadi dia mengalahkan kematian, bangkit kembali di hari ketiga, sampai duduk di sebelah kanan Allah Bapa. 40 hari dia memberikan pendalaman kepada murid-muridnya untuk kokoh dan kuat. Kemudian hari ke-10 Roh Kudus, Roh Allah turun di Yerusalem kepada mereka semua murid-murid Tuhan Yesus. Berkumpul 120 orang, termasuk Ibu Maria, Tuhan Yesus, ibunya Tuhan Yesus, Maria dan saudara-saudaranya, dan juga 2 calon rasul yaitu Yusuf dan Matias, ya. Dan mereka menggenapi diundi, akhirnya Matias menjadi rasul ke-12. Jadi 12 rasulnya kembali untuk menerima Roh Kudus atau Roh Allah. Itulah, ya, kita lihat dengan kesabaran tersebut. Nah, sehingga di sini Yakobus berpesan kepada orang-orang jangan menggerutu dan saling menyalahkan. Kemudian tetap sabar. Nah, maka dan ayat yang diberikan perikop pada hari ini, ya, maka pesan khusus dari Yakobus, ya, sebelum kita masuk dalam perikop intinya, apa dikatakan? Janganlah bersumpah baik demi langit maupun demi bumi atau demi apa saja. Nah, kemudian kesimpulan dari dia bahwa katakan iya kalau memang kita mengatakan iya. Nah, katakan tidak kalau memang kita mau mengatakan tidak. Jangan abu-abu. Selebihnya itu dosa, ya. Jadi di sini tegas. Kita pengikut Tuhan, yes. Jalan, jangan abu-abu, jangan separuh-separuh. Udah, ya, tetapkan hati dan pikiran. Kira-kira begitu. Kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap kekuatanmu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap apa yang ada pada kita. Itu lengkap, ya. Nah, dan kalau katakan iya, ya, sebagai kalian jangan, ya, dijatuhi hukuman oleh Allah, supaya kita tidak dijatuhi hukuman oleh Allah. Jadi jangan abu-abu, ya. Bertindaklah dengan tegas sesuai kata dengan perbuatan, mempunyai integritas yang tinggi. Dan sebagai pegangan kita dari pesan Yakobus dalam ayat hari ini, yaitu kalau di antaramu ada yang sedang susah, hendaklah ia berdoa. Nah, kalau ada yang gembira, hendaklah ia menyanyi. Tapi menyanyi yang bagaimana? Memuji Allah. Itu. Jadi bukan asal bernyanyi, bukan. Menyanyi, memuji Allah. Ya. Sebab dengan demikian Allah tetap sayang dan setia untuk janjinya memberikan life after life. Dan
Sebagai ayat hari ini yang pesan Yakobus, kalau ada yang sakit hendaklah ia memanggil pemimpin jemaat untuk didoakan. Lanjutan daripada perikop ini. Jadi kalau ada yang sakit, ya panggillah pemimpin jemaat. Tapi sekarang ini bagaimana? Ada yang sakit, misalnya semacam apa, tapi kadang-kadang dukun yang dipanggil, ya, bukan pemimpin jemaat. Di sini pesan daripada dia, kalau ada yang sakit, ya, yang susah disembuhkan, panggillah pemimpin jemaat untuk didoakan. Tumpangkan tangannya untuk mendoakan. Jadi, apakah kita laksanakan ini? Saya kira belum sepenuhnya, ya, belum sepenuhnya. Memang sebagian sudah memanggil pemimpin jemaat didoakan. Nah, kalau di kita memang diadakan marulana badia kalau sudah mau ini, ya, tapi akhirnya sembuh, bisa juga, ya. Itu marulana itu pemimpin jemaat, ya. Jadi diadakan perjamuan kudus supaya dosanya diampuni. Nah, itu sangat baik. Jadi sistem yang dilakukan oleh jemaat HKBP itu bagus. Kalau ada yang sakit parah adakan perjamuan kudus untuk mengenang kembali kepada Tuhan. Nah, inilah dianjurkan oleh Yakobus tadi, ya. Jadi orang yang menderita hendaklah ia berdoa. Orang yang gembira hendaklah ia menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Itulah perikop kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, Kisah Rasul 2, ya, pasal yang kedua, ayat 14 sampai 12. Khotbah Petrus. Wow. Jadi Petrus ini sangat berapi-api berkhotbah. Kenapa? Karena waktu mereka menerima Roh Kudus, ada kata-kata sumbang dari orang Yahudi. Sebagian memang terkagum-kagum, ya, dan mereka sangat meyakini bahwa itu memang Roh Allah yang dijanjikan datang. Tapi ada yang sinis, ya, mengatakan begini, mereka itu kan mabuk anggur itu, anggur manis katanya. Wah, ini kedengaran oleh Petrus. Ya. Maka Petrus sangat tidak setuju kepada orang-orang Yahudi. Maka dia mengatakan, ya, kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan mereka mabuk anggur waktu kedatangan Roh Kudus. Maka Petrus, ya, mengatakan orang-orang Yahudi dengan suara keras, ya, berkata sebagai berikut. Saudara-saudara orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, dengarlah baik-baik. Nah, jadi Petrus ini kencang dia. Memang Petrus ini termasuk keras dia, ya. Dan dia juga termasuklah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, ya. Nah, jadi Petrus ini juga Tuhan Yesus juga sampai 3 kali dikatakan kepada Petrus, apakah kau sayang sama saya? Petrus, iya Tuhan, kau tahu hatiku. Ya, layani. Peliharalah domba-dombaku. Ditanya lagi, apakah kau sayang sama saya? Wah, Petrus sampai, masa sih Bapak nggak tahu? Udah tahulah katanya. Udah, peliharalah domba-dombaku. Gembalakan. Ditanya lagi, Petrus, apakah kau sayang sama saya? Coba, sampai 3 kali Petrus. Untuk menguatkan dia. Maka Petrus mengatakan, hampir menangis Petrus. Wah, ini jangan-jangan Tuhanku ini sama kurang. Tuhan, aku siap. Oke, pelihara. Tuh. Nah, maka di sini juga Petrus kenceng dia. Dengarkan baik-baik katanya. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kalian sangka. Jadi, tidak mabuk. Jangan kalian macam-macam mengatakan mabuk. Dikata, ini baru jam 9 pagi. Dari mana mabuk? Katanya. Kalau sudah jam sore, jam 7 malam, itu mungkin karena sudah banyak minum. Ini baru tidur kok, jam 9 pagi. Kedatangan Roh Kudus itulah jam 9 pagi. Bagaimana bisa mabuk? Baru juga bangun, mandi, siap-siap, udah mau pakaian. Kedatangan Roh Kudus, kok mabuk dibilang? Wah, ini marahnya Petrus seperti itu, ya. Tetapi ini sudah diberitakan oleh Allah melalui Nabi Joel, katanya, ya. Jadi, ya, kalau orang Yahudi harusnya kalau mereka baca Alkitab,
Itu sudah tertulis dalam kitab Joel ya, pasal yang kedua ayat 28 sampai 32. Silakan kita baca. Apa katanya? Pada akhir zaman aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang, ya, anakmu laki-laki dan perempuan. Orang-orang mudamu akan melihat hal-hal yang aku perlihatkan. Orang-orang tuamu akan bermimpi ya tentang mimpi yang aku berikan pada mereka. Tuh. Dan kepada semua hamba-hambaku, bahkan laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari itu. Jadi jelas ya. 800 tahun sebelumnya ini sudah dinubuatkan ya. Aku akan mengadakan keajaiban-keajaiban ya. Nah, di langit dan di bawah bumi tuh. Dan akan ada darah dan api, uap dan asap. Tuh. Ini belum terjadi loh. Akan ada darah ya. Ini nanti mungkin mau terjadi. Tapi rohnya sudah dicurahkan. Waktu mereka berada di Yerusalem di satu tempat. Itu sudah ya. Kemudian ini belum. Matahari akan menjadi gelap. Wah. Bulan menjadi merah seperti darah. Ini pasti datang. Kepada kita semua. Ini pasti datang. Karena semua yang ada pasti datang. Tidak boleh tidak. Nah. Sebelum hari Tuhan, hari yang benar dan hari yang mulia datang. Jadi ini pada saat sebelum hari Tuhan datang, matahari gelap, ya, bulan seperti darah, itu pasti datang. Nah, kemudian saudara-saudara orang Israel, dengarlah apa yang ku katakan ini. Nah, Yesus orang Nazaret itu sudah diberi tugas oleh Allah untuk saudara ya, terlihat dari keajaiban-keajaiban yang dibuatnya. Nah, jadi Yesus itu datang untuk saudara. Sudah dibuat keajaiban-keajaiban, yang mati dihidupkan, yang sakit disembuhkan, kan sudah banyak contoh-contoh. Nah, kemudian dan Yesus datang dari sorga untuk menyelamatkan manusia. Jadi tugas dia sebenarnya menyelamatkan. Malah kalian membunuhnya dan memberikan orang-orang jahat menyalibkannya. Kenapa pemimpin Yahudi membiarkan sampai Pilatus cuci tangan ya? Pimpin-pimpin Yahudi itu lepas tangan. Bahkan tadinya Herodes dan Pilatus itu bermusuhan, jadi berteman hanya untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, ini makanya si Petrus sangat marah ya. Dia harusnya menyelamatkan, tapi kok malah kalian bunuh. Nah, tetapi walaupun demikian, kata dia tidak bisa ditaklukkan oleh kematian. Wah, ini. Dan sekarang ya, dia taklukkan kematian itu ya, dengan kuasa Allah. Jadi dia taklukkan kematian kuasa Allah. Jadi bukan kematian yang mengubur dia, tidak. Ditaklukkan kematian itu. Nah, dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu pertanda role model bagi kita. Jadi kematian Tuhan Yesus itu merupakan role model bagi kita. Bahwa kita pun sama seperti itu. Kalau, nah, kemarin kita baca Galatia 6 ayat 9 ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya apabila kita tidak lemah. Maka kemarin juga dikatakan yang pertama terdaftar bisa belakangan masuk, atau malah tidak masuk dalam antrian. Tapi yang belakangan percaya bisa duluan masuk karena yakin. Nah, itulah. Maka dikatakan dalam Galatia 6 ayat 9 itu bahwa jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya. Apa yang kita tuai? Life after life. Hidup setelah kehidupan sekarang. The News of Jerusalem. Yang selama ini saya katakan 2.400 km kubik
panjang, lebar, tinggi, tebal temboknya 60 meter dari mutiara. Pondasinya 12 batu jaspis. Di tengah kota ada mengalir sungai yang sangat bersih dan pohon tumbuh di pinggirnya sangat rindang, berbuah setiap bulan yang bisa kita makan. Kemudian jalan rayanya adalah emas murni. Oh, bukan main. Itulah Yerusalem yang baru. Dan Tuhan sudah mengatakan, Sion tempat tinggalku dan tempatku selama-lamanya memimpin. Jadi apabila kerajaan damai itu datang untuk surga, disitulah Tuhan Allah bertahta bersama dengan 12 tahta kerajaan katanya kemarin, dan memimpin 12 dari suku-suku yang ada di dunia ini, dan semua manusia dihakimi di sana. Nah, kemudian dia bangkit pada hari ketiga, itu tanda menaklukkan kematian. Nah, bagi orang yang percaya, taat, setia, dan yakin, akan ikut mencontoh seperti yang dilakukan Yesus. Jadi, role model sudah diberikan Tuhan Yesus. Bagaimana kita? Dan kasih agape sudah dicontohkan. Dia mengasihi orang tanpa ada balasan. Bahkan Yesus mengatakan, kalau kau mau membantu orang, bantulah orang miskin yang tidak bisa dikembalikan kepadamu. Nah, seperti kemarin dia bilang, orang kaya itu apalagi semua harus dilakukan, perintah mudah udah. Ada satu yang belum kau lakukan katanya. Supaya kamu sempurna katanya, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin. Ikut aku, baru kamu sempurna katanya. Wah, orang kaya itu susah. Bagaimana harta saya habis ini? Udah, dia pergi kan. Maka Yesus mengatakan, susah orang kaya masuk sebagai anggota jemaat Allah. Bukan dibilang masuk surga, bukan. Anggota jemaat Allah susah. Jadi kalau anggota jemaat Allah susah, bagaimana bisa masuk surga? Kira-kira begitu. Jadi bukan dikatakan Yesus orang kaya susah masuk surga, tidak. Tapi orang kaya susah menjadi anggota jemaat Allah. Tapi itu pun sudah sama dengan masuk surga. Kira-kira begitu. Nah, jadi inilah tadi kita lihat ada 2 tadi pesan. Yakobus berdoa untuk memuji Tuhan kalau kita menderita, dan bernyanyi memuji Tuhan kalau memang kita bergembira. Kemudian dalam bacaan pagi, Petrus sangat kencang mengatakan bahwa ingat kematian itu bukan segalanya, tapi ada kehidupan lain after life. Nah, kemudian bacaan terakhir pada pagi hari ini yaitu bacaan malam, yaitu dilihat dari Yesaya 11 pasal 11 ayat 9 sampai 10. Dikatakan bahwa kerajaan damai di Sion, katanya di bukit suci Allah, tak ada yang jahat atau merusak negeri, akan penuh pengetahuan tentang Allah. Kemarin sudah dikatakan di Sion penuh pengetahuan tentang Allah. Tidak ada lagi di sana yang merusak, tidak ada lagi di sana yang mengganggu. Bahkan kalau kemarin kita katakan berteman antara binatang buas serigala dan domba itu saling duduk, sapi dan beruang saling berbaring. Kemudian anak kecil bermain dengan ular yang berbisa. Coba, itulah kerajaan damai Nah, jadi negeri akan penuh pengetahuan tentang Allah. Tidak ada lagi pengetahuan lain. Dicontohkan itu seperti air memenuhi lautan. Air mengalir memenuhi lautan, tenang aman, seperti aliran enak Nah, kemudian saatnya akan tiba seorang raja keturunan Daud menjadi pusat perhatian bangsa-bangsa. Mereka akan datang kepadanya dan tempat kediamannya akan disanjung-sanjung. Wah, kita sudah mengatakan keturunan Daud
yaitu Yesus yang datang ke dunia, ya, dan nantinya dialah yang akan memimpin di kota tersebut, dan dia akan disanjung dan dipuja oleh semua bangsa-bangsa yang ada di dunia. Maka saya anjurkan, percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai penyelamat dunia, sebagai menghakimi orang yang akan masuk surga. Hanya dialah, karena dia sudah katakan, akulah jalan dan hidup, ya. Tidak seorang pun yang masuk dalam surga tanpa melalui aku. Jelas. Jadi demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Semoga firman ini membuat kita semakin semangat dan semakin setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.